Halo, loh, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya ajak Anda untuk berbincang lagi dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky ini rame banget ya pernyataannya Kepala BKPBN, BKBN ya, Badan Keluarga Berencana Nasional ya. Ini Dokter Harsowardoyo namanya. Dia bicara soal ancaman Indonesia depopulasi ini karena disebutkan bahwa sekarang itu rata-rata perempuan Indonesia itu melahirkan 1,9 gitu dan yang jadi persoalan katanya dia membatasi kalau bisa tidak boleh lebih yang lahir bayi perempuan itu lebih dari dua begitu kan. Itu yang jadi persoalan saya kira jadi rame banget. Jadi ribut ini Bung Rocky. Iya, itu selalu ada soal di situ. Ketika seorang pejabat itu tidak hati-hati untuk Hmm, menerangkan sesuatu yang akademis sebetulnya kan. hmm, Dan memang agak sulit karena komposisi-komposisi di daerah itu kan berbeda. Ada daerah yang paham tentang rasionalitas hmm. demografik, ada yang karena mungkin basis kultural atau keagamaan merasa bahwa keterangan Dr. Hasto ini sebagai kepala Badan Keluarga Berencana ini melampaui eh, disebut aja dalil-dalil agama tuh. Hmm. Karena kelahiran itu mau laki perempuan itu adalah urusan Tuhan. Walaupun ilmu pengetahuan bisa deteksi dari awal kan. Hmm. Bahkan bisa diketahui kapan hormon seorang perempuan di dalam usia suburnya itu lebih cenderung untuk menghasilkan bayi laki-laki atau bayi perempuan. Itu di riset oleh ilmu pengetahuan. Tapi justru karena kemampuan kita untuk membaca hasil riset ilmu pengetahuan itu minim, karena kecerdasan kita menurun selama pemerintahan Pak Jokowi, lalu timbul gejala semacam ini yang tidak bisa didudukkan lagi karena sudah beredar dan diviralkan sebagai upaya dari BKBN untuk mengintervensi hak Tuhan dalam menentukan jenis kelamin. Kan ini juga penanda bahwa kita tidak punya kapasitas untuk berpikir akademis itu. Hmm. Ya, kalangan ulama misalnya tentu tidak salah, Hasto juga tidak salah. Yang salah adalah wording yang dipakai oleh BKBN tuh. Ya. Jadi sekali lagi kita mau terangkan bahwa memang Indonesia itu mengalami depopulasi itu, dan itu kita baca juga dalam riset-riset internasional. Artinya cukup berbahaya kalau yang dilahirkan itu atau kurang melahirkan anak perempuan. Karena bagaimanapun kehamilan itu untuk menyeimbangkan hubungan antara jumlah manusia dan jumlah produksi nasional harus betul-betul seimbang. Nah, 2% itu adalah standar internasional tuh kira-kira. Jadi kalau 2% pertumbuhan penduduk itu memungkinkan APBN memberi mereka kesejahteraan. Nah, sekarang APBN kita nggak mampu karena di atas dua hanya mampu membiayai dua anak dalam setiap keluarga. Nah, Ya. problem berikutnya, kalau dua itu yang paling efisien dan ternyata fertilitas perempuan turun, maka akan terjadi depopulasi itu. Artinya generasi ke depan kita akan kekurangan manusia, Hmm. manusia yang bergizi cukup tuh. Itu juga berbahaya untuk kestabilan nasional kan. Ya. Itu yang terjadi misalnya di Korea, di Jepang, sehingga bahkan pemerintah mensponsori orang buat pacaran supaya bisa kawin dan punya anak tuh. Ya. Jadi soal-soal ini yang kita anggap sebagai mesti ada semacam fasilitas di BKBN itu untuk menerangkan hal yang akademis ini ke dalam bahasa yang mudah dimengerti. Iya, ya. Oh, ini saya jadi teringat ini situasinya berbalik dengan eranya Dr. Haryono Suyono dulu ya. Bung Rocky ini Ya, betul-betul. kepala BKKBN bukan BKBN gitu. Saya jadi susah nyebut BKKBN pada waktu itu kan dia sering waktu saya teringat beliau dulu sering pamer pada saya ketika musim-musim pemilihan presiden katanya, "Alah kalau saya katanya yang kecil memenangkan soal apa kandidat itu saya aja dulu bisa minta rahim perempuan karena beliau kan dulu sukses sekali itu membatasi kelahiran. Yes. Kalau masa dulu membatasi kelahiran isunya sukses. Tapi juga dulu juga ditentang oleh ulama. Kalau sekarang isunya kepala BKKBN yang baru itu adalah ternyata terjadi depopulasi. Saya baca tadi datanya Jakarta, DIY itu termasuk yang sekarang rata-rata kelahiran cuma 1,9 Bung Rocky. Iya, itu satu kemanusiaan itu udah berbahaya sebetulnya. Ya. Karena nanti nggak akan ada lagi generasi untuk menggantikan generasi yang usur, yang meninggal gitu kan. Ya. Jadi harus ada kecukupan. Dan kecukupan itu juga ditentukan oleh yang lahir siapa, laki-laki apa perempuan. Kalau Hmm. yang lahir laki-laki tentu makin depopulasi kan. Hmm. Karena Hmm. fertilitas itu hanya ada pada perempuan tuh. Jadi betul, Pak Haryono dulu di zaman Orde Baru itu sukses untuk dua anak saja tuh. Ya. Jadi itu berhasil. Nah sekarang Pak Harto bikin kampanye yang meneruskan sebetulnya tapi dengan jalan pikiran yang lain. Hmm. Kalau hanya dua anak, usahakan supaya anak perempuan lahir supaya
ya, tidak mengalami kekurangan penduduk kan. Nah itu justru intinya kecil. Mungkin sekali paling bagus kalau sinyal-sinyal akademis dari BKKBN ini diucapkan lewat wayang misalnya atau cerita-cerita di kelas, itu lebih mudah diterima tuh. Jadi saya kira ini reaksi yang diduga dengan upaya Pak Prabowo untuk sebetulnya ini juga blessing in disguise bagi Pak Prabowo untuk tahu bahwa Indonesia mengalami depopulasi loh. Jadi kalau makan siang gratis itu dimaksudkan untuk memungkinkan bayi-bayi yang dalam kandungan ibu ini mengalami gizi yang bagus, sehingga bisa diatur sebetulnya gizi semacam ini akan menghasilkan anak perempuan, gizi semacam ini akan menghasilkan anak laki-laki kan. Itu bisa dibuktikan secara ilmiah, walaupun tetap berdoa pada Tuhan yang Maha Kuasa untuk menentukan jenis kelamin dari bayi yang akan dilahirkan. Jadi kelihatannya pemerintahan Prabowo ke depan juga mesti menghitung aspek depopulasi dari demografi kita yang harus jadi variabel utama menentukan generasi emas itu jenisnya apa. Kalau generasi emas isinya laki-laki semua, itu artinya satu generasi lagi kita punah itu karena nggak ada yang mau melahirkan kan. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita gagal mengatur keseimbangan penduduk ini, pertambahan jumlah penduduk akan membuat kita kurang makmur. Jadi ini cuma soal tukar tambah jumlah dalam pengertian demografi, bukan sekedar soal menghalangi harkat manusia yang sudah ditentukan dari langit oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, ternyata kita menghadapi problem yang selama ini hanya kita dengar di negara-negara Eropa, juga terutama Asia seperti halnya Singapura atau Jepang ya, Bung Rocky. Kita menghadapi situasi semacam itu. Saya kira yang hal-hal semacam ini jarang sekali sebenarnya kita perbincangkan gitu. Yang selalu kita betul bicarakan selalu bonus demografi selalu itu. Ya, itu juga semacam teguran pada teori bonus demografi. Kan mestinya Pak Jokowi juga terangkan, yang namanya bonus demografi itu kalau ada keseimbangan antara jumlah penduduk dan produksi nasional tuh. Ya. Nah, keseimbangan jumlah penduduk itu harusnya bukan sekedar nilai yang ditunjukkan bahwa penduduk tidak bertumbuh lagi atau penduduk juga bertambah, tapi mesti dihitung keseimbangan gender di dalam konstruksi demografi kita tuh. Nah itu pentingnya ilmu pengetahuan itu dijadikan sumber untuk mempromosikan sesuatu. Nah Pak Jokowi juga seringkali membypass aja ini. Lain kalau Pak Jokowi yang terangkan bahwa oke, supaya bonus demografi itu bisa hitung dari sekarang di 2045, maka mesti ada insentif misalnya terhadap kelahiran bayi perempuan tuh. Kan negara mesti punya cara untuk menghitung potensi lahirnya bayi perempuan dibandingkan dengan bayi laki-laki. Kenapa bayi perempuan? Ya karena cuma perempuan yang bisa meneruskan generasi itu. Jadi itu intinya tuh. Jadi saya kira itu ramainya di media massa itu karena kita sebagai bangsa itu tidak dididik untuk berpikir rasional. Itu masalahnya. Nah, rasionalitas ini juga harus kita capai melalui program yang nantinya akan dibuat oleh Pak Prabowo. Jangan sampai Pak Prabowo tidak juga tahu tentang keadaan bahwa kita mengalami depopulasi sekaligus deindustrialisasi. Ya, saya jadi teringat ini ya, ini tidak semata-mata hanya perubahan budaya, tapi juga persoalan masalah mereka pendapatan hidup ya. Karena ini fenomena ini kan terjadi juga di Cina, Bung Rocky. Kita dulu ingat malah jadi laporan di majalah Times yang disebut fenomena DING di sana ya, double income no children. Iya, double income, yes. Ya, itu menarik itu. Jadi Cina tadinya juga membatasi penduduknya sangat ketat begitu, tapi tiba-tiba ada generasi baru muncul yang kehidupannya memang berat, sulit dan sebagainya. Mereka kemudian fenomena kawin buat income-nya 2, tapi nggak perlu punya anak. Saya kira di Indonesia mulai muncul semacam itu karena kesulitan hidup juga semakin berat sekarang ini. Betul, gejala demografi semacam ini juga mesti kita baca sebagai sinyal ekonomi itu. Jadi orang mungkin ya udah susah untuk punya banyak anak karena akhirnya mesti ada pembiayaan. Jadi sebetulnya juga ini sinyal bahwa penduduk kita terpaksa misalnya ber-KB itu karena alasan ekonomi kan, bukan karena alasan untuk memajukan bonus demografi di kemudian hari. Tapi semua ini mesti diriset tuh. Jadi kelihatannya tren depopulasi ini juga disebabkan dengan faktor pertumbuhan ekonomi yang mangkrak. Jadi dia terpaksa karena daya beli dia untuk menghidupkan keluarganya itu menurun tuh. Tetapi sekali lagi riset-riset semacam ini mesti dibuka ke publik. Dan kita kadang-kala hiruk pikuk dengan
Kaisang Gibran, lupa bahwa ada hal-hal yang secara ilmiah mesti dibahas dengan baik itu. Nah, BKKBN kan punya fungsi dua itu, yaitu keluarga yang sehat sekaligus memastikan proyeksi keadaan penduduk kan. Nah, kalau dulu mungkin soal penduduk itu yang nomor dua di zaman Pak Harto, yang penting 2 anak dulu. Nah, sekarang mesti dihitung apa fungsi BKKBN untuk memberi sinyal pada kabinet Prabowo nanti bahwa depopulasi itu punya akibat sosial yang panjang tuh. Depopulasi bisa dijadikan data untuk membaca kecenderungan politik masa depan. Depopulasi bisa dijadikan input untuk pembuatan kebijakan keadilan sosial, termasuk makan siang gratis misalnya. Jadi fungsi-fungsi statistik dari BKKBN ini penting untuk dipelajari dengan ketat oleh timnya Pak Jokowi. Timnya Pak Prabowo. Tapi jangan salah loh Bung Rocky, faktor Kaisang dan Gibran bisa jadi juga punya pengaruh loh terhadap depopulasi ini. Karena mereka nganggap wah percuma banyak anak juga nggak mungkin kita jadi presiden atau wakil presiden karena itu pasti keluarganya Pak Jokowi. Itu bukan depopulasi, itu depopularitas. Oh, depopularitas ya. Dan mestinya begitu kan, netizen juga bisa secara lucu mengatakan begitu. Ya buat apa sebetulnya kalau kita menghemat anak tapi memperbaiki gizi, tapi kita bukan anak presiden, ya percuma juga untuk masa depan. Tapi sekali lagi kita mau lihat bagaimana netizen itu bisa menangkap isu, bisa dia buat jadi olok-olok, tapi bisa juga dia jadikan sebagai penghalang untuk berbicara rasional. Jadi banyak netizen yang membuli Pak Hasto itu tuh, padahal sebenarnya keterangan Hasto itu betul tuh, Dr. Hasto maksudnya. Hanya itu yang mau kita terangkan, karena apapun isu yang masuk di dalam radar publik mesti dibicarakan di forum-forum seperti FNN. Jadi bukan kita sekedar ngeledek-ngeledek Jokowi. Kalau ngeledek Jokowi memang hobi saya tuh, tetapi memastikan juga analisis rasional terhadap data-data statistik itu adalah tugas baik dari para kritisi. Enggak, tapi saya kira ini bukan meledek ya, kalau ini serius ngomongin Pak Jokowi ya, bukan meledek. Kan Pak Jokowi selalu ngomongin kerja tanpa ada mikir. Kan bagian dari seperti ini. Ini kan sebagian dari sebelum kita bekerja itu kita mesti basisnya basis ilmiah dulu dong. Dasarnya apa? Kemudian kalau kita mendorong banyak anak dan kemudian karena kita nanti bisa jadi bonus demografi dan itu jadi kelebihan Indonesia, basisnya apa? Begitu kan? Karena realitasnya kita depopulasi, itu saya kira nggak salah juga kalau kita menyalahkan Pak Jokowi juga. Iya, buat orang asing itu melihat Pak Jokowi promosikan bahwa kita akan revolusi demografi karena modalnya adalah jumlah penduduk, itu juga ngaco kan. Jadi jumlah penduduk yang berkualitas seperti apa tuh? Kualitas penduduk itu bukan sekedar ditentukan oleh hubungan antara gizi dan otaknya, tapi juga keseimbangan gender yang bisa membatalkan. Jepang juga mulai hal yang sama, Singapura, dan kecemasan karena tidak ada pertambahan penduduk, tapi begitu ada pertambahan penduduk juga itu sesuatu yang menyangkut jumlah uang APBN untuk mensejahterakan makin bertambah. Jadi kasus BKKBN ini, kasus depopulasi ini harusnya jadi isu strategis itu untuk menilai apakah Pak Jokowi berhasil membuat masyarakat ini mengerti apa yang namanya depopulasi itu. Nah, kelihatannya Pak Jokowi gagal untuk menerangkan bahwa depopulasi itu keterangan akademisnya adalah keseimbangan anak dan keseimbangan gender supaya populasi tetap terjaga, tetapi tidak oversupply sehingga masuk dalam jebakan Malthusian, kan itu mestinya. Nah, Pak Jokowi nggak mau begituan, karena bagi dia itu nggak bisa difoto kan. Nah, kalau bisa difoto, nah itu buat Jokowi lebih penting dia difoto daripada menerangkan hal yang rasional. Ya nggak mungkin Pak Jokowi termangu-mangu di depan seorang perempuan begitu terus itu menggambarkan itu depopulasi, kan nggak mungkin, atau perempuan yang sedang hamil kan nggak mungkin lah. Iya, karena jadi betul sebetulnya yang diucapkan oleh banyak pakar bahwa ya Jokowi itu hanya ingin tubuhnya ditampilkan itu, bukan cara berpikirnya. Oke, Bung Rocky, tapi saya kira kita tidak punya kemewahan ya, Bung Rocky, seperti negara tetangga kita, Singapura, Jepang, atau negara-negara Eropa yang banyak mengalami depopulasi. Mereka bisa memberikan bonus gitu pada warga negaranya, anak-anak mudanya, kalian menikah dan kita subsidi, dan kalau punya anak kita subsidi. Kita boro-boro melakukan semacam itu, problem ekonomi kita di era pemerintahan Pak Prabowo nanti pasti sangat-sangat berat. Nah, ini faktor yang paling penting nih yang diucapkan Ers itu, bahwa seandainya pun akan ada insentif untuk mencegah depopulasi, itu APBN kita tidak cukup tuh. Dan jangan ditafsirkan bahwa
untuk menghasilkan kembali populasi dengan keseimbangan gender yang tepat itu, maka orang boleh melakukan banyak hal tuh. Itu nanti pelecehan seksual justru jadi bertambah karena insentif yang tidak bisa diberikan oleh negara. Jadi tetap kalau kita simpulkan, kenapa keterangan akademis dari Pak Hasto, Dr. Hasto, BKBN ini tidak dipahami oleh rakyat banyak, karena rasionalitas rakyat kita itu terbatas itu. Dan yang sering kita jadikan acuan adalah bahkan di dalam memilih presiden, para pemilih kita tuh hanya mayoritas 72 atau 78% itu hanya lulus kelas 7 SMP. Jadi tidak pernah lulus SMP itu. Jadi juga menerangkan semua isu yang sebenarnya strategis tidak bisa dibaca secara rasional karena keadaan cara berpikir kita yang masih rendah, sebut aja rendah. Di masa apa ya, di masa Pak Jokowi. Jadi hari-hari ini kita juga mau lihat bagaimana ketiadaan kemampuan berpikir akademis itu justru tumbuh di era Pak Jokowi. Nah itu yang sebenarnya teguran kita juga, karena Pak Jokowi kurang bergairah untuk mewujudkan ilmu pengetahuan atau kurang bergairah untuk memperpanjang jalan pikiran. Dia bergairah untuk memperpanjang jalan tol aja. Yes, kita nolkan itu, bukan populasi yang kita nolkan, tetapi jalan pikirannya yang hanya mementingkan jalan tol yang kita nolkan, ya, Bung Rocky. Jangan tambah-tambah satir ya. Oke, thank you, Bro.